حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari riwayat hidupnya Nabi, tentu saja variasinya banyak sekali. Ada kalanya Nabi kita Muhammad SAW berperan sebagai kepala keluarga. Ada kalanya Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ada kalanya tampil sebagai seorang Nabi dan Rasulullah SAW. Yang akan dibahas adalah periodisasi dari perjuangan Nabi. Tapi di kitab itu yang sudah kita urut, judulnya Syurutu Tahqiqin Nasr. Syurutu Tahqiqin Nasr itu artinya syarat-syarat adanya pertolongan dari Allah. Karena zahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu memperoleh kemenangan yang gilang gemilang itu karena ada pertolongan dari Allah. Orang yang hidup di 2026, dimensi apa saja, dalam masalah apa saja, tentu saja kita tidak boleh menyandarkan, tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah yang sudah kita baca lebih dari 40 kali sehari semalam, fis sholati wa khorijiha, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu di tengah-tengah itu ada ayat yang sudah kita lafalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nabi sendiri dawuh, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, fi umrin ya, fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Idza talabtal i'anata ala amrin fi umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau Anda minta baik itu persoalan dunia dan akhirat, maka mintalah kepada Allah. Nah ini yang kita bahas para jamaah sekalian, syurutu tahqiqin nasr. Syarat-syarat adanya pertolongan dari Allah itu. Tetapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu menyebutkan marhalah. Marhalah itu periodisasi. Artinya endingnya kalau orang minta ada pertolongan dari Allah, lakukan periodisasi yang dicontohkan oleh Nabi, yang ditulis oleh para ulama, ya. Nah, supaya tidak berpanjang kata, periodisasi Nabi itu ada 4 periode.
Siapa saja mau jadi pemimpin yang sukses, tentu saja mencontoh bagaimana Nabi memimpin umat dan masyarakat. Pertama, marhalatut tauhid. Nabi meletakkan dasar. Orang itu dibebaskan dulu dari berbagai belenggu Tuhan banyak. Disuruh melafalkan la ilaha illallah. Artinya membebaskan dirinya, membebaskan orang yang mengucapkan itu tadi, membebaskan umat dan masyarakat dari belenggu Tuhan banyak. Saya pakai istilah Tuhan supaya gampang difahami. Kalau dibebaskan dari belenggu Tuhan banyak, maka orang itu hanya fokus kepada Allah saja. Nah, kitab ini menyebutkan baqiya Rasulullah 13 aman fi Makkah al-Mukarramah. Nabi kita Muhammad SAW selama 13 tahun. Itu hitungannya dari mana 13 tahun? Hitungannya sejak diangkat menjadi Nabi sampai hijrah ke Yathrib, Madinah. 13 tahun itu apa? Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Nabi mengajak dan membebaskan umatnya itu untuk hanya mentauhidkan Allah saja. Sudah seringkali dibahas itu Pak, kalimat pendek la ilaha illallah itu ada dua yang paling penting. Apa? Nafi dan itsbat. Nafinya yang mana? La, tidak. Itsbatnya yang mana? Illa, kecuali. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, bahkan tidak dirinya sendiri. Tidak apa maksudnya? Tidak yang diilahkan, tidak sebagai sumber kebenaran, tidak sebagai yang diibadai, tidak sebagai yang ditakuti. Kalau semuanya tidak, lalu illallah, kecuali Allah saja. Ini yang ditanamkan oleh Nabi. Dengan bahasa yang berbeda, runyamnya keadaan masyarakat, keadaan bangsa dan negara, itu karena banyak Tuhan yang dipercaya. Andai kata hanya fokus kepada Allah seperti Al-Fatihah itu tadi, jaminan orang itu jadi baik. Jangan tak aturi hadisnya Nabi, ada urut-urutan 5 urutan. Pertama mengenai tauhid, yang kedua mengenai sholat, yang ketiga mengenai zakat, yang keempat mengenai hak ekonomi, yang kelima mengenai tindakan kezaliman yang dilarang. Tapi kalau urut-urutan ini memang Rasulullah memulai dari yang pertama, at-tauhid. Dari mana kita bisa tahu? Ada hadis cukup panjang, ya, tapi saya sebutkan sepintas, mudah-mudahan tidak mengurangi kemuliaan dari dawuhnya Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Mu'ad dipanggil, Mu'ad sini, disuruh keluar kota. Untuk apa? Ekspansi, pengembangan dakwah, ya, ke daerah yang belum pernah dijamah oleh Islam. Pesannya Rasulullah diurut yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, ya, fal yakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad, pertama kamu ajak mereka itu syahadat. Ila ayyuwahidullaha, sampai mereka menjadikan Allah satu-satunya. Nah, begitu, Pak. Jadi yang dimantapkan dulu syahadatnya, yang diletakkan dulu dalam pembangunan masyarakat, ya, itu keyakinan hidup yang benar, aqidatus shahihah, meyakini fokus hanya kepada Allah, berjuang dalam bidang apa saja, nawaitunya hanya Allah. Jangan untuk kepentingan pribadi, jangan untuk kepentingan kelompok, jangan untuk kepentingan golongan, jangan untuk kepentingan faksi-faksi, etnis, golongan, dan sebagainya. Untuk siapa? Allah. 2. Fa inhum atau kalidzalika, Mu'ad,
Kalau orang itu sudah manut sama kamu, akidahnya sudah betul, fa'alimhum annallaha aftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada masyarakat bahwa di dalam Islam itu ada sholat yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Sholat akan dijamin baik, tidak bermalas-malasan seperti orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Quran. Orang munafik itu Pak, kalau mau mendirikan sholat ya sholat, tapi malas-malasan. Saya sering memancing jamaah dengan pertanyaan, tapi pertanyaan itu pertanyaan menjebak. Diterangkan dulu tentang karakternya munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah tapi dibalas oleh Allah dengan tipuan. Mereka kalau mendirikan sholat tidak mendirikan sholat kecuali bermalas-malasan. Dan sholatnya juga dilakukan supaya ada riya, dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Yang saya ambil karakternya orang munafik tadi, mendirikan sholat malas-malasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Disitulah kemudian saya pancing jamaah itu dengan pertanyaan. Ayo Pak, mohon dijawab. 5 kali sholat yang Allah tetapkan melalui Rasulnya untuk kita semuanya itu, yang sering kali kita itu malas yang mana? Jawabannya? Kalau dijawab subuh berarti saat itu kita jadi orang apa? Loh kok bangga jadi mestinya jawabnya gimana? Tidak ada Ustadz, harus diperangi supaya saya tidak seperti orang munafik malas-malasan. Memang manusiawi iya, tapi kita ini mukmin, tidak boleh. Mestinya gitu jawabannya. Tapi dengan tegas mayoritas menjawab, Pak Bu, sholat yang mana? Yang kita itu biasanya sholat itu malas-malasan. Subuh. Berarti saat itu apa? Gitu. Weh, saya nambah kasih itu. Tak lanjutkan Pak. Ini Rasulullah meletakkan dasar tauhid tadi. Kemudian yang kedua sholat tadi. Yang ketiga, fa'inhum atau ukalidzalika fa'alimhum annallaha aftaradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut urut-urutannya tadi, maka ajarkan kepada mereka di dalam Islam itu ada namanya sedekah. Diambil dari orang yang berpunya, diberikan kepada orang yang tidak berpunya. Saya tanya yang hadir sekian banyaknya, sedekah itu mengelola apa? Jawabannya mengelola uang dan barang. Betul Pak ya? Pertanyaan saya, apa bisa dijamin pengelolaan uang dan barang itu jujur, adil, transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan jika akidahnya tadi baik? Jawabannya pasti. Paling gampang pakai bahasa sederhana, ngambil 100 saja enggak mau. Akidahnya kuat. Coba bayangkan orang Islam dari Sabang sampai Merauke itu mengelola duit begitu. Duitnya umat, duitnya negara, duitnya masyarakat. Tidak ada Pak. Karena Rasulullah meletakkan dasar yang betul, akidahnya dulu diperkuat. Baru sampai level yang ketiga tadi, sedekah. Yang keempat, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut kamu urut-urutan tadi, coba perhatikan Pak, apa terjemahnya? Hak ekonominya rakyat berikan. Ini zaman kapan? Zaman di dunia ini belum ada sistem negara modern kayak begini. Ya. Tapi Nabi sudah meletakkan dasar hak ekonomi rakyat jangan dirampas. Kalau kamu jadi pimpinan, hak ekonominya rakyat berikan kepada mereka. Yang terakhir, karena saya nggak nguraikan panjang lebar, wattaqi da'watal madlum,
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ajarkan kepada mereka supaya mereka berhati-hati, jangan sampai berbuat zalim. Kenapa? Doanya orang yang diperlakukan dengan tidak adil, dengan zalim, antara dia sama Allah tidak ada sekat. Jadi kalau ada orang berbuat zalim lalu hidupnya sengsara, atau pakai bahasa yang lain supaya gampang difahami, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Kalau ada pemimpin yang zalim lalu kehidupannya di masa tuanya sengsara, itu bukan kualat rakyat, enggak. Saya punya argumentasi tapi tidak saya terangkan sekarang. Dari mana Pak Ustadz? Memang sengsara itu masa tuanya, Allah yang balas. Karena ketika dia berkuasa penuh dengan kedzaliman, haknya tidak diberikan. Hak untuk menerima informasi yang benar dan jujur, hak untuk memiliki hak ekonomi tidak diberikan. Maka kehidupannya orang itu sengsara. Sengsara dari mana? Bukan kualat rakyat, enggak, tapi Allah yang membalas. Jadi para jamaah sekalian, marhalatul ula, periodisasi pertama yang diletakkan oleh Nabi adalah tauhid. Siapa saja hidup zaman kapan saja, kalau mau sukses menjadi pemimpin, akidahnya umat ditoto dulu. Perhatikan yang kedua. Ats-tsaniyah, yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Di kitab ini ditulis marhalatul ukhuwah. Laqad hajara Rasulullah min Makkah ilal Madinah liyukawwinul mujtama' al-muslim al-qa'im ala tahabbub. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah. Yang dilakukan dahulu itu apa? Menyatukan antara orang-orang muhajirin sama orang ansor. Di kitab-kitab tarikh diterangkan, bukan hanya menyatukan antara orang muhajirin dan ansor yang sesama muslim, tetapi antara orang Aus dan Khazraj, suku yang dalam sejarahnya sering bertikai dan berkelahi, oleh Nabi disatukan. Bukan hanya itu, antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi yang saat itu ada, ya, sehingga Nabi sering bercengkrama dengan orang Yahudi. Berarti teorinya, kalau mau sukses jadi pemimpin, umat itu jangan dipecah-pecah. Ini yang, mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, ini yang bolos saya, ini tidak. Tidak begitu teorinya. Kalau dia tampil dengan baik, meletakkan akidah yang betul, kemudian yang kedua menata masyarakat, persaudaraan tadi, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukung pemimpin itu tadi. Jenengan di rumah tangga juga begitu, saya juga di rumah tangga juga begitu, sama. Posisinya yang sama. Saya rasa tidak ada umat Islam yang tidak mengerti innamal mu'minuna ikhwatun, tidak ada. Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka berbaik-baiklah dengan sesama saudara itu tadi, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Situasi bagaimanapun kalau umat Islam ini satu, pola pikirannya satu, tindakannya satu. Coba tak selipkan sedikit. Dulu di Indonesia itu ada seorang punya pemikiran ini, kalau tidak salah tokoh keagamaan, mungkin dari Nahdlatul Ulama. Ukhuwah, persaudaraan, itu salah satunya adalah ukhuwah basyariyah. Manusia yang satu dengan manusia yang lain, etisnya beda, kewarganegaraannya beda, agamanya beda, maka ini dalam satu ukhuwah kemanusiaan. Dua, ukhuwah watoniyah. Etnisnya beda, kesukuannya beda, kebangsaannya sama, dalam teritorial kewilayahan negara yang sama, itu saudara kita. Namanya ukhuwah watoniyah. Sesama, sebangsa, setanah air. Tapi dimulai dari basyariah itu tadi.
Yang ketiga ada lagi ukhuwah Islamiyah di internal umat Islam. Mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai, saya tidak sependapat kalau ada Ustadz yang satu mengolok-olok yang lain. Bukan hanya Ustadz, mohon maaf ya. Umat Islam belum tentu. Oleh Islam tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang dipanggil orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang Islam. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kelompok umat Islam mengolok-olok kelompok umat Islam yang lain. Jadi khitabnya tadi, yang dipanggil tadi orang beriman semuanya. Tapi ayat itu kelanjutannya jangan satu kelompok di internal umat Islam mengolok-olok kelompok yang lain. Apa alasannya Allah? Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Saya mengapresiasi pemimpin ini, mohon maaf bukan politik praktis. Ada tokoh keagamaan, tokoh nasional punya pendapat. Mestinya umat Islam ini bisa mengarahkan jalannya masyarakat, bangsa dan negara. Satu, dua, mestinya umat Islam itu bisa menentukan siapa pemimpin nasional yang nomor satu. Kenapa? Jumlahnya di atas 80%. Tapi karena tidak ada langkah yang sama, ya, maka umat Islam menjadi tidak solid, tidak kuat, tidak ada ukhuwah menurut saya. Masih banyak kita saksikan itu di berbagai media itu. Di antara sesama saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Ada satu lagi, silakan dipikir dan nanti dikembangkan. Yang ini bukan ilmu saya. Apa? Ukhuwah basyariyah, ukhuwah iktisadiyah. Umat Islam supaya menggalang kekuatan ekonomi. Kalau umat Islam yang kaya, maka umat Islam itu akan berinfak, sedekah, zakat, ya, sosial dan sebagainya. Tapi kalau kekayaan itu di tangan orang kafir, tidak mungkin dipakai untuk kesejahteraan umat dan masyarakat muslim. Membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok, membangun perguruan tinggi muslim. Tidak mungkin. Ada seorang ustadz yang cerita di di YouTube itu, karena ada seorang mujtahid yang sangat kaya luar biasa. Kata muridnya, wong sampean itu mujtahid seorang alim kok kaya raya luar biasa, gimana? Apa jawabannya? Kalau kekayaan itu tidak di tangan umat Islam, ya sudah, mau tak serahkan orang kafir. Kalau kekayaan ini di tangan orang kafir, dipakai apa? Nah, di situ dikembangkan sendiri, tolong. Benar itu, Pak. Jadi fanatisme itu bukan fanatisme etnis, golongan, madhab, enggak. Harus punya fanatisme ekonomi. Beli di sana saja, orangnya itu baik, muslim. Nah, misalkan begitu. Kalau Anda tidak sependapat dengan pikiran saya tidak apa-apa, tapi itu pikiran saya. Ya, supaya umat Islam itu ketika membuat usaha didukung oleh umat Islam yang lain, perkara ada kelemahan dan kekurangannya perlu diberi masukan. Supaya dia kaya raya dan dia akan mengeluarkan infak, sedekah, zakat, membangun umat Islam dan sebagainya. Yang ketiga, ini al-istiqdad. Al-istiqdad itu persiapan. Tadi saya katakan marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Marhalatul tauhid yang pertama, yang kedua marhalatul ukhuwah, persaudaraan, yang ketiga al-istiqdad. Bapak-bapak, adik-adik, nanti bisa didalami sendiri mengenai istiqdad, yaitu kita bisa lihat di surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Saya tidak menafsiri secara panjang lebar supaya tidak terlalu panjang, tapi intinya diperintahkan oleh Allah ketika akidahnya sudah baik,
Lalu ukhuwahnya sudah kuat sama sekali, baru istiqdad, persiapan. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Al-quwwah, kekuatan ini apa? Jawabannya kalau menurut kitab ini, fassara Rasulullah SAW biqaulihi ala innal quwwa ar-ramyu. Yang namanya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu melempar, ar-ramyu itu menembak, ar-ramyu itu melepaskan apa? Bayangkan, kalau umat Islam dalam satu masyarakat, perang ekonomi sudah kalah, perang ideologi kalah, misalkan begitu. Kemudian diplomasi internasional kalah. Yang terakhir, yang mau diapakan dijajah terhadap umat Islam apanya? Fisiknya. Lah kalau umat Islam tidak punya kekuatan fisik, gampang dihabisi orang lain. Ini pendapatnya kitab ini, Pak. Wa a'iddu lahum min mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan. Menurut Syekh Jamil Zainu, kekuatan itu kalau kekuatan iman sudah dimiliki, yang tahap pertama tadi. Kekuatan ukhuwah sudah. Kalau tidak punya kekuatan ar-ramyu, melempar, ya, mengendalikan pesawat-pesawat tempur misalkan begitu, maka umat Islam mudah dihabisi oleh orang-orang yang tidak suka umat Islam. Kalau tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, maka kata Syekh Jamil Zainu, dan itu nyata dan itu real, apa? Tahqiqun nasr, ada kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Bayangin aja kalau tidak mengikuti urut-urutan yang digagas oleh Nabi. Akidahnya compang-camping, ukhuwahnya tidak padu, tidak kuat. Persiapan fisiknya, kalau pakai bahasa sekarang militernya tidak kuat, itu mudah dihabisi umat Islam. Kapan bisa menangnya? Wallahu a'lam. Ini yang ditulis di beberapa kitab tentang marhalatun Nabi, yaitu periodisasi daripada perjuangan Nabi. Suksesnya karena tahapan-tahapan yang diletakkan oleh Rasulullah sudah pasti benar, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.